kami dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan subjudul Keamanan Internet. Perkenalkan, nama saya Sandi Erlangga, saya Fahru Seni, Saya Tegar Ranta Semiring, Saya Adam Syukur Wicaksono. Saya Tezira Puspita. Saya Rafi Fatul Husna. Saya Sastika. Berikut pembahasan dari rekan kami. Mengapa keamanan internet itu penting? Keamanan internet itu sangat penting karena pencurian identitas merupakan masalah umum di era informasi. Karena orang dapat bertukar informasi secara online dengan mudah dan praktis. Tanpa keamanan yang memadai, transaksi online dapat menyebabkan penipu mendapatkan informasi kartu kredit, asuransi kesehatan, bahkan informasi pribadi korbannya. Macam-macam produk keamanan internet. Yang pertama, antivirus. Antivirus software dan program keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus. Beberapa aplikasi keamanan internet gratis di internet untuk memilih dari semua platform. Yang kedua, password manager. Password manager adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Password manager biasanya menyimpan password terenkripsi dan membutuhkan pengguna untuk membuat master password. Yang ketiga, Suite Security. Suite Security pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003 dan mengandung suite firewall, antivirus, dan anti-spyware, dan banyak lagi. Yang keempat, Remedies, jaringan lapisan keamanan. TCP atau IP protokol dapat menjamin metode kriptografi dan protokol keamanan. Protokol ini mencakup Secure Socket Letter, digantikan oleh Transport Layer Security untuk lalu lintas web, Pretty Good Privacy untuk email, dan IP Security untuk lapisan keamanan jaringan. Yang berikutnya, Internet Protocol Security atau IPsec atau IP Security, dirancang untuk melindungi TCP komunikasi atau IP dengan cara yang aman. Ini adalah satu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet. Ini memberikan keamanan autentikasi pada layer IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Dua jenis transformasi yang membentuk dasar IP security. Yang pertama, the authentication header dan ISP. Kedua, protokol menyediakan integrasi data, autentikasi data asal, dan layanan anti-replay. Komponen dasar dari arsitektur keamanan IP security dijelaskan dalam hal fungsi berikut. Yang pertama, protokol keamanan untuk AH dan ISP. Yang kedua, asosiasi keamanan untuk manajemen kebijakan dan pengolahan lalu lintas. Yang ketiga, manual dan manajemen kunci otomatis untuk pertukaran kunci internet. Yang keempat, algoritma untuk autentikasi dan enkripsi. Dan yang terakhir, himpunan layanan keamanan yang disediakan pada layer IP termasuk kontrol akses, integrasi data asal, proteksi terhadap replay, dan kerahasiaan. pentingnya keamanan internet dan cara proteksi diri dari ancaman cyber. Menjaga keamanan komputer berarti melindungi komputer dari kerusakan. Beberapa peretas terkadang lebih tertarik akan hal mengakibatkan kerusakan dari perangkat korbannya daripada mencuri informasi pribadi. Virus komputer, trojan, dan perangkat lunak berbahaya merupakan contoh masalah yang sangat mengganggu untuk para pengguna komputer. Beberapa virus atau perangkat lunak berbahaya dibuat untuk memperlambat kinerja komputer, membuat komputer tidak dapat menangani request secara bersamaan dalam suatu waktu.
Meskipun beberapa virus, trojan dan malware terkadang disusupi oleh kode yang memungkinkan peretas untuk masuk ke komputer korbannya. Beberapa cara dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari komputer atau laptop yang digunakan. Salah satunya dengan membeli program antivirus untuk melindungi komputer atau laptop dari ancaman virus dan trojan. Anda juga dapat menggunakan program anti-spyware atau anti-malware untuk melindungi dari pelacakan. Spyware dan perangkat lunak yang tidak aman. Penggunaan firewall juga dapat dijadikan alternatif untuk mengantisipasi serangan spyware dan pelacakan lokasi Anda. Yang paling penting adalah perilaku Anda sebagai user. Bijaklah menggunakan media online atau beraktivitas online. Pelaku sangat menyukai user yang lemah, dalam arti belum memahami metode pelaku dan juga dampak dari tindakan kejahatan cyber. Mencegah kejahatan cyber. Berbicara perihal kejahatan cyber, maka tidak terlepas dari tindakan penipuan, spam, pencurian identitas, virus komputer dan worm, cyber stalking, perdagangan narkoba, prostitusi online, predator seksual, malware, spyware, phishing, dan bentuk lain dari kejahatan cyber. Cara proteksi diri dari ancaman cyber. Beberapa cara dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari komputer atau laptop yang digunakan. Salah satunya dengan membeli program antivirus untuk melindungi komputer atau laptop dari ancaman virus dan trojan. Anda juga dapat menggunakan program anti-spyware atau anti-malware untuk melindungi dari pelecehan, spyware dan perangkat lunak yang tidak aman. Penggunaan firewall juga dapat dijadikan alternatif untuk mengantisipasi serangan cyber dan pelecehan lokasi Anda. Yang paling penting adalah perilaku Anda sebagai user. Bijaklah menggunakan media online atau beraktivitas online. Pelaku sangat menyukai user yang lemah, dalam arti belum memahami metode pelaku dan juga dampak dari tindakan kejahatan cyber. 1. Aktifkan spam blocker. Beberapa penyedia layanan email telah menyediakan fitur pemblokiran spam untuk mencegah pesan yang tidak diinginkan seperti email penipuan dan email phishing agar tidak masuk ke kotak masuk email Anda. 2. Gunakan antivirus terpercaya. Pastikan Anda menginstal aplikasi antivirus di perangkat yang digunakan dan jangan lupa untuk melakukan update secara rutin dari database antivirus juga program antivirus tersebut. Jika tidak ingin membeli perangkat lunak antivirus, Anda dapat menggunakan versi gratis, tetapi pastikan antivirus yang digunakan mempunyai reputasi. Firewall. Gunakan fitur perlindungan firewall di perangkat Anda. Upaya tersebut dapat mencegah peretas masuk ke sistem perangkat yang Anda punya. 4. Enkripsi data penting. Gunakan perangkat lunak yang mempunyai fitur enkripsi dari seluruh data yang dianggap penting dan bersifat rahasia. Sehingga jika perangkat Anda berhasil diretas, setidaknya pelaku akan membutuhkan waktu untuk melakukan deskripsi seluruh file yang telah Anda enkripsi sebelumnya. 5. Waspada situs web. Harap mewaspadai situs web yang meminta nama lengkap, alamat surat, rekening bank, atau nomor asuransi yang Anda miliki. Meskipun tidak semua situs web berbahaya, akan tetapi informasi pribadi hanya dipergunakan di situs web tertentu, seperti perbankan, belanja online, pemesanan tiket online. 6. URL web. Amati URL tersebut ketika akan melakukan transaksi online di situs web, belanja online, perbankan, dan pemesanan tiket online. Pastikan situs tersebut dengan HTTPS dan tertera label trusted atau VeriSign. 7. Hindari scam. Aktivitas scammer atau jenis scam harus dihindari karena bertujuan untuk mendapatkan informasi juga uang Anda. Perlu diwaspadai jika Anda menerima undian palsu atau dinyatakan sebagai pemenang undian. Pastikan informasi valid dan jika menerima SMS, pastikan tertera nama seperti layanan SMS banking yang tertera nama bank. Jangan klik link
yang ada di dalam SMS atau email, lebih baik melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak bank atau instansi yang digunakan oleh pelaku. 8. Awasi aktivitas anak. Hal bijak yang harus dilakukan oleh semua orang tua yang menggunakan perangkat lunak, parental control yang memungkinkan orang tua dapat memantau aktivitas si anak. Orang tua harus memantau aktivitas email dan juga histori dari peramban web yang digunakan si anak, dan pastikan meletakkan komputer atau laptop di ruangan yang mudah dipantau. Demikian hasil presentasi dari